Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pemberian pakan terhadap ikan. Yang pertama, pemberian pakan buatan dengan dosis yang berbeda untuk pertumbuhan dan kelangsungan benih ikan. Pemberian pakan buatan sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan benih ikan. Ikan tersebut sama halnya dengan pakan yang lain. Jadi, pemberian pakan buatan juga sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan ikan, sama halnya dengan pakan yang lain. Pakan buatan juga berpengaruh pada proses pertumbuhan benih ikan, tergantung jumlah pakan yang diberikan. Jadi jumlah pakan juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan. Semakin banyak dosis yang diberikan, semakin berpengaruh ketika sesuai dengan kebutuhan benih ikan itu sendiri. Jadi maksudnya di sini adalah ketika dosis yang diberikan sesuai dengan kebutuhan ikan, maka pertumbuhan ikan itu sendiri akan semakin bagus. Kemudian ketika dosis kurang dari kebutuhan benih ikan, maka pertumbuhannya juga akan semakin lambat. Jadi begitupun sebaliknya, ketika pakan yang diberikan kurang dari kebutuhan ikan, maka pertumbuhannya juga akan lambat. Tetapi ketika sesuai dengan dosis yang dibutuhkan benih ikan, maka pertumbuhannya juga akan semakin cepat. Jadi demikian tentang pemberian pakan buatan dengan dosis yang berbeda untuk pertumbuhan dan kelangsungan ikan. Kemudian lanjut, yaitu kualitas pakan ikan berbentuk pelet dari limbah pertanian. Standar Nasional Indonesia atau SNI, pakan ikan buatan dirumuskan sebagai upaya meningkatkan jaminan mutu dan keamanan pangan. Mengingat pakan buatan banyak diperdagangkan serta berpengaruh terhadap kegiatan budidaya sehingga diperlukan persyaratan teknis tertentu. Jadi pakan buatan sangat berpengaruh terhadap budidaya sehingga diperlukan persyaratan terhadap teknis tertentu. Karakteristik pelet yang dihasilkan mengacu pada standar pakan ikan menurut SNI tahun 2006, yaitu mengandung protein berkisar 20-35%, kemudian lemak berkisar 2-10%, abu kurang dari 12%, dan kadar air kurang dari 12%. Jadi pakan buatan juga harus mengandung lemak, kemudian abu, dan kemudian kadar air yang sesuai dengan takaran tertentu yang sudah diperlihatkan pada gambar. Demikian kualitas pakan ikan berbentuk pelet dari limbah pertanian. Kemudian lanjut, yaitu pengaruh pemberian pakan alami dan buatan terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup benih ikan lele dumbo. Terdapat perbedaan pengaruh pemberian pakan alami terhadap pertumbuhan ikan lele dumbo, di mana panjang dan berat pada pakan alami lebih besar daripada pakan buatan, yaitu sebesar 3,5 cm dan 2,6 gram. Jadi dari sini dapat diketahui bahwa pakan buatan lebih besar
pengaruhnya terhadap pertumbuhan ikan daripada pakan yang alami. Terdapat pengaruh pemberian pakan alami dan buatan terhadap tingkat kelangsungan hidup dari masing-masing. Perlakuan P1 dan P2 adalah 100% kecuali pada kontrol P5,35% yang sudah terdapat pada gambar. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa pakan buatan lebih besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ikan daripada pakan alami, karena sudah ditentukan dari penelitian yang ada dan hasilnya pun menentukan bahwa pakan alami lebih besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ikan daripada pakan buatan lebih besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ikan daripada pakan alami itu sendiri. Jadi sekian materi saya tentang pengaruh tentang pemberian pakan ikan terhadap ikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.